Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ada di sebuah masjid ya, Masjid Al-Hidayah. Adalah sebuah masjid yang berada di Jakarta Timur. Dari masjid ini saya ingin berbicara tentang manhaj salaf. Dan alhamdulillah saya diikuti oleh kucing ini. Kalau berbicara manhaj salaf, kita sering mengenal istilah Nahjul Balaghah yang konon katanya ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, ya, Nahjul Balaghah ini, yang kelak kemudian menjadi rujukan kelompok-kelompok Syiah. Nahjun itu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. kemudian kita mengenal dari istilah nahaja yang berarti itu jalan atau cara, ya, atau cara. Nah, kalau berbicara tentang manhaj ini, jika dikaitkan dengan salaf, dikaitkan dengan salaf berarti adalah cara yang dipakai oleh salaf. Cara yang dipakai oleh salaf. Jika dilihat dalil-dalilnya di dalam Al-Quran banyak. Ada istilah sir'atan wa minhaja misalnya. Mereka punya syariat masing-masing dan manhaj masing-masing. Jadi manhaj itu tata cara. Tata cara, ya. Tata cara mereka di dalam berakidah misalnya. Tata cara di dalam mereka berakidah ini tentunya diasaskan kepada Al-Quran. As-Sunnah itu disebut manhaj sebagai sumber rujukan. Sebagai sumber rujukan dari akidah Ahlus Sunnah. Nah, ketika kita rujukan kepada akidah Asy'ariyah misalnya, nah itu lebih bermasalah karena bertolak belakangnya tadi dengan sebutan manhaj. Beribu-ribu tahun yang lalu dari kalangan para nabi itu punya manhaj yang dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Manhaj yang dipakai oleh umat Islam. Manhaj itu menjadi cara mereka berpikir di dalam menafsirkan Islam. Kemudian cara mereka berakidah juga berakidah sesuai dengan cara-cara yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam persoalan ibadah, ketika mereka menggunakan manhaj juga harus bertolak dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut manhaj. Jadi manhaj ya seperti itu. Apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah, mereka gunakan sebagai dasar-dasar berargumen di dalam persoalan akidah dan ibadah. Termasuk dalam masalah muamalah. Walaupun terjadi pengembangan-pengembangan. Karena di dalam suatu hadis, perintah dari Rasulullah itu kan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajid
wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatil bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Itu dasar manhaj ya, dasar manhaj seperti itu. Di surat 31 yang sering dibaca oleh kalangan dai misalnya itu ada perkataan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini juga menjadi dasar bermanhaj. Ada kalimat ati Allah wa atiur rasul. Ada ayat fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Itu seluruhnya adalah cara-cara bermanhaj kita. Jadi manhaj yang dianut oleh umat Islam ini adalah mestinya ke salaf gitu, mestinya ke salaf. Yang tentu saja berbeda dengan kata mazhab. Kalau mazhab ini dari asal, dari akar katanya itu dari akar kata dhahaba ya, yang berarti pergi. Kemudian juga bisa berarti dimaknai yaitu mendatangi atau mengambil dan sebagainya. Nah dari sana terjadi pengembangan secara ilmu sorof, tasrif, dari wazan-wazan yang dibuat-buat, yaitu akhirnya menjadi kata mazhab yang berangkat dari wazan itu. Inilah yang kemudian jika kita lihat dari sisi pemikiran, maka mazhab ini lalu menjadi suatu pandangan, menjadi tata cara, menjadi dasar-dasar di dalam beragama, yaitu dengan cara menempatkan diri di atas cara berpikir suatu kelompok. Karena menganggap bahwa ini dianggap layak dan pantas dijadikan rujukan di dalam beragama. Nah, yang tentu saja yang namanya mazhab ini akan melahirkan aliran, yaitu aliran mazhab juga gitu. Kemudian dari aliran dari ini juga ada beberapa aliran yang sudah pasti aliran-aliran itu akan saling bertolak belakang. Sebenarnya di dalam bermazhab ya tidak harus 4, bisa saja 10, bisa berapa gitu dan sebagainya. Itu kalau dunia mazhab. Hanya saja kemudian ada mazhab-mazhab yang dikeluarkan oleh pencipta mazhab itu, yaitu seperti Mu'tazilah misalnya, seperti Jabariyah, seperti Jahmiyah, seperti banyak lah ya, Qadariyah. Banyak lagi aliran-aliran yang bermunculan di dalam Islam itu. Nah, itulah saudara. Artinya kalau berpijak kepada mazhab, mengapa tidak menjadi sesuatu yang wajib gitu ya? Karena memang bisa saja mazhab itu salah. Jadi bisa saja salah satu produk mazhab itu salah. Bisa saja benar. Nah, kalau pelakunya, mereka yang berijtihad yang kelak kemudian menjadi mazhab, pelaku atau pencipta pendapat tadi itu, ketika salah, itu masih dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka bisa dapat 1 pahala gitu. Kalau benar dapat 2 pahala. Tapi kalau pengikutnya ya kalau salah gitu. Nah itulah sebabnya pengikutnya ini disebut muqallid. Tapi kalau manhaj pengikutnya disebut muttabi.
Karena apa? Orang yang bermanhaj itu ingin tahu dalilnya gitu. Karena sedangkan orang yang bermazhab tidak perlu tahu dalilnya. Ini perbedaannya gitu. Perbedaannya jauh banget. Jadi disitulah terjadinya perselisihan antara produk manhaj dan produk mazhab. Artinya kalau manhaj itu adalah produk yang terbuka, kalau mazhab itulah yang eksklusif. Yang inklusif itu adalah manhaj terbuka. Nah, bisa saja seorang yang manhaji, jadi manhaji ini seorang yang manhaji terbuka kepada siapa saja. Ada kemungkinan-kemungkinan karena patokannya adalah manhaj. Berbeda dengan mazhab, tertutup kemungkinan untuk bisa mendapatkan jawaban. Itu mazhab ya. Karena Pak sudah diketok dengan menggunakan palu yang namanya palu mazhab tadi. Dikunci, digembok gitu sehingga tidak bisa keluar dari pengaruh-pengaruh pemikiran. Lah itu yang terjadi ya. Barangkali ini dari saya Zulkarnain El-Maduri. Intinya bagi seorang muslim yang ingin sempurna hidupnya harus kembali kepada manhaj, yaitu Quran dan As-Sunnah. Nah, bagi mereka yang senang dengan perselisihan, ya sudah pasti akan menempuh mazhab. Manhaj bisa melahirkan beberapa pemikiran. Pemikiran yang diikat dengan taklid buta itu disebut mazhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid Jami Al-Hidayah, Jakarta Timur.